Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu. Bagaimana keadaan anak-anak? Tetap semangat ya walaupun kita belajar dengan cara daring. Ibu berharap kalian bisa menjaga kesehatan selama dalam keadaan kita belajar daring. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini Ibu akan melanjutkan pelajaran minggu lalu, yaitu kelas pelajaran bahasa Indonesia kelas 9 bab 6, yaitu menyusun cerita inspiratif. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu menyusun teks cerita inspiratif. Yang berikutnya menyajikan teks cerita inspiratif secara lisan. Yang ketiga menganalisis struktur retorika model teks cerita inspiratif. Yang berikutnya menganalisis ciri kebahasaan model teks cerita inspiratif. Yang berikutnya menyajikan hasil analisis model teks cerita inspiratif. Mengetahui dan memahami teks narasi. Yang berikutnya struktur retorika teks narasi. Yang terakhir adalah ciri kebahasaan teks narasi. Menyusun cerita inspiratif. Yang pertama adalah mengidentifikasi informasi cerita inspiratif. Maksud inspirasi di sini adalah percikan ide-ide kreatif atau ilham akibat hasil proses belajar dan peduli kepada sekeliling kita. Cerita inspirasi biasanya dibuat oleh seorang yang sudah dalam taraf bijak. Orang bijak tidak selalu digambarkan sebagai seorang kakek berjanggut putih, berjubah putih, dan memegang tongkat. Semua usia bisa saja memiliki pikiran bijak. Dapat dihasilkan oleh pengamatan dan pengalaman yang menyentuh hati. Bijak juga dapat dibentuk oleh perjuangan hidup yang keras dan penuh tantangan. Ada seorang anak usia sekolah dasar yang selalu menabung separuh dan uang jajannya, dan setelah seminggu diberikan kepada orang yang menurutnya memerlukan pertolongan. Bijak bisa ada pada siapa saja akibat berbuat baik. Jangan remehkan perbuatan sekecil apapun dan oleh siapapun. Yang kedua, menyimpulkan informasi cerita inspiratif. B. Menyimpulkan informasi secara inspiratif. Di sini kalian bisa lihat yang pertama orientasi, yang kedua perumitan peristiwa, yang ketiga komplikasi, yang keempat resolusi, yang terakhir adalah koda. Jadi seandainya kalian membaca cerita yang mengandung inspiratif, kalian akan melihat orientasinya, pengantar ceritanya apa, mengenai masalah apa, itu yang disebut dengan orientasi. Berikutnya memuncak atau satu langkah lagi setelah kita menyimpulkan informasi dalam cerita inspiratif, perumitan masalah. Di dalam perumitan masalah, di situ dikisahkan tokoh dan peristiwa menuju puncak cerita atau konflik. Apa permasalahannya? Di situ akan kelihatan konfliknya. Yang berikutnya komplikasi, puncak atau inti cerita, tempat kisah yang menjadi inspirasi, puncaknya cerita yang mengandung inspirasi itu apa? Di situ kalian akan melihat komplikasinya apa. Yang berikutnya resolusi. Ini sudah agak menurun, misalnya dalam cerita itu komplikasinya sudah agak menurun. Jadi tokohnya di situ ya sudah menyadarkan tentang kebaikan atau pelajaran atau kesan yang disampaikan di dalam cerita tersebut.
Ini disebut dengan resolusi. Yang terakhir ini adalah koda. Kalau tadi diceritakan misalnya tentang pahlawan, pengantarnya apa, perumitan masalahnya apa, puncak daripada permasalahannya apa, resolusi sudah, tokohnya sudah menyadarkan tentang kebaikan apa atau pelajaran apa yang diselipkan di dalam cerita inspiratif tersebut. Baru terakhir itu koda penutup cerita. Itu kesimpulannya bagaimana menceritakan tentang pahlawan tersebut. Kesan apa, kebaikan apa yang didapat di dalam koda tersebut. Nah, inilah yang dikatakan menyimpulkan informasi cerita inspiratif. Berikutnya kalian bisa kelihatan di situ pada buku kalian masing-masing bisa dilihat pada halaman 148 di situ sampai selesai ada kegiatan kedua. Ya, ada kegiatan kedua. Situ bisa kamu lihat ada penggalan cerita yang mengandung inspirasi. Kalian dapat menyimpulkan ceritanya, ya. Yang pertama, orientasinya mengenai apa? Orientasinya mengenai apa? Cerita yang terdapat pada buku pegangan kalian. Yang kedua, kalian akan bisa mengidentifikasi perumitan peristiwanya apa. Ketegangan-ketegangan apa yang diceritakan di dalam cerita tersebut. Yang ketiga, komplikasinya apa dalam cerita tersebut, kalian bisa ceritakan di situ sesuai dengan perintahnya, kegiatan 2. Berikutnya lagi, bagaimana peristiwanya, tokoh utamanya sudah mengalami kesadarannya untuk memberikan kebaikan-kebaikan apa yang terdapat di dalam cerita tersebut. Dan terakhirnya, bagaimana ceritanya di situ? Kesan apa yang kamu dapat? Di situ apa yang digugah oleh para penulis kepada banyak orang? Ini kegiatan yang kedua yang dapat kamu kerjakan. Berikutnya 3 atau C, menelaah cerita inspiratif. Kalian dapat menelaah. Di situ ada sebuah cerita, ya. Pada bagian C, kegiatan 1, kalian akan mencari orientasinya. Ibu ulangi lagi, kalian akan menelaah bagaimana orientasinya. Ibu gambarkan sedikit di situ kutipan daripada ceritanya. Pada masa dahulu ada seorang anak laki-laki. Dia cerdas, berbakat, dan tampan. Sayangnya dia sangat egoistis dan mudah marah. Tidak ada yang mau menjadi temannya. Sering dia marah-marah dan mengumbar kata-kata yang menyakitkan hati kepada orang-orang di sekitarnya. Itu, ya, itu adalah orientasinya. Yang berikutnya perumitan masalahnya. Orang tua anak itu sangat cemas dengan temperamen anaknya. Mereka berpikir apa yang harus mereka lakukan. Suatu hari ayahnya mendapat suatu ide. Dia memanggil anaknya dan memberi palu dan sekantong paku pada anaknya. Sang ayah berkata, "Setiap kamu mau marah, ambil paku dan tancapkan ke pagar tua depan rumah kita sekeras mungkin." Kamu telaah apa, ya, inspiratif apa yang kamu telaah di dalam perumitan masalah. Berikutnya komplikasi. Pagar kayu itu ternyata sangat keras.
palu yang digunakan cukup berat karena anak laki-laki itu cukup beringas. Pada hari pertama saja dia sudah menancapkan 37 paku. Hari demi hari, minggu demi minggu, jumlah pakunya ditancapkan semakin lama semakin berkurang. Setelah beberapa waktu, anak itu mulai membawa, menahan amarah itu lebih mudah daripada menancapkan paku ke pagar. Suatu hari anak itu tidak lagi memerlukan palut dan paku. Dia telah belajar memahami amarah dengan baik. Lalu dia datang ke ayahnya dan bercerita tentang keberhasilannya menahan amarah. Sekarang setiap saat jika mampu menahan amarah, dalam sehari cabut paku yang sudah tertancap di pagar. Nah, di situ kamu telaah apa, kesan apa di situ yang terdapat, pelajaran apa yang didapat dalam komplikasi itu, kebaikan apa yang terselip di dalam komplikasi tersebut. Berikutnya resolusi. Sekian waktu berlalu, akhirnya sang anak bangga setelah semua paku tercabut hingga semuanya. Saat dia datang ke ayahnya dan menceritakan semuanya, dia menawarkan untuk merapikan dan merawat pagar. Kamu sudah berhasil, Nak, tapi coba perhatikan lubang bekas paku itu. Pagar itu tidak akan bisa menjadi seperti semula, sudah cacat. Bagaimana? Di situ kamu telaah, ya, kalian telaah apa pelajaran apa yang terselip di situ. Kamu baca berulang-ulang kali, maka kamu akan mendapatkan inspirasi dalam resolusi tersebut. Yang terakhir, koda. Jadi di dalam cerita itu tadi ada susunannya. Yang pertama, ya, orientasi. Yang kedua, rumitan masalah. Yang ketiga, komplikasi. Yang berikutnya resolusi, dan yang terakhir adalah koda. Koda dalam cerita tersebut, ya, hal yang sama terjadi saat kamu menyakiti orang dengan ucapanmu. Kata-kata meninggalkan bekas luka di hati semua. Sama halnya dengan lubang bekas. Luka di hati sama halnya luka bekas paku di pagar. Ingat, kita harus memperlakukan setiap orang dengan sayang dan hormat. Sebab meskipun telah memohon maaf dan dimaafkan, luka di hati tidak akan pernah hilang. Apa di situ kamu telaah? Apa terakhir atau penutup daripada cerita tersebut? Itulah yang ketiga, menelaah cerita yang mengandung inspiratif. Yang keempat adalah mengungkapkan gagasan dalam bentuk cerita. Bagaimana kamu akan menyusun sebuah cerita yang bersifat inspiratif. Ya. Di situ ada kegiatan lagi, kegiatan 1. Kamu mencermati ceritanya. Bisa dilihat pada buku kamu atau pegangan kamu pada halaman 156 sampai 157. Kamu cermati kembali. Apa, ya, orientasinya, bagaimana perumitan peristiwanya, bagaimana komplikasinya, bagaimana resolusinya, dan bagaimana kodanya. Kegiatan yang kedua, mengembangkan cerita inspiratif, ya anak-anak. Coba kamu kembangkan cerita kamu, ya, menjadi sebuah narasi, ya, yang mengandung inspiratif. Masih ingat yang disebut dengan narasi?
Kamu susun ceritanya berdasarkan urutan waktu kronologisnya. Cerita itu disusun, ada orientasinya, ada perumitan masalahnya, ada komplikasinya, ada resolusinya, dan ada kodanya. Jadi cerita di atas menyadarkan bahwa tidak ada gunanya jika sering mengeluh. Nasihat tentang orang yang sering mengeluh juga diceritakan dalam cerita garam dan air. Garam dan air itu maksudnya. Cerita ini ya berisi kentang, telur, dan biji kopi yang dimaksudkan ke dalam air mendidih, lalu menjadi berbeda hasilnya. Demikian juga dengan garamnya yang dimaksudkan ke dalam air dengan volume berbeda. Gelas, panci, danau. Hasilnya juga berbeda. Garam diibaratkan sebagai masalah. Lemparkan garam ke dalam air di gelas, air di panci, atau air di danau adalah jenis sikap orang menghadapi masalah. Apakah sama hasilnya? Pesan moralnya jadilah danau. Nah, ide ini kamu susun menjadi cerita yang menarik. Kegiatan berikutnya, kegiatan 3, di dalam menyusun cerita inspiratif itu harus fakta. Ya. 1. Botol ini jika diisi air mineral harganya 3-5 ribuan. 2. Jika diisi jus buah harganya 10 ribuan. Jika diisi madu harganya 100 ribuan. Jika diisi minyak wangi terkenal harganya jutaan. Jika diisi air got tidak berharga sama sekali. Semua orang tidak ada yang suka, ingin cepat dibuang ke tong sampah. Ini contohnya. Kegiatan yang keempat, penyajian lisan menceritakan cerita. Ya. Kamu tidak usah bekerja kelompok, tapi kamu kerja perorangan. Karena di sini kita tidak bisa berkelompok dalam situasi pandemik sekarang. Jadi kamu kerjanya perorangan. Kamu kerjakan di buku khusus latihan bahasa Rusia kelas 9 bab 6. Ini banyak tugas karena di dalam bab 6 ini banyak sekali masalah-masalah yang harus kamu selesaikan. Masing-masing kamu mengerjakan tugas yang harus kamu tulis di buku LKS kamu. Kamu menyiapkan bahan curhat dan bahan nasihat ya masing-masing. Curhatnya seperti merasa kurang bahagia karena tidak bisa belajar secara berkelompok atau tidak bisa bekerja sama, tatap muka dan sebagainya. Ya, misalnya merasa hidup susah dan lain-lain. Ya. Jadi kamu harus menuliskan nasihat tersebut dengan tepat, dengan cara cerita inspiratif semacam yang sudah Ibu contohkan tadi. Ya. Nanti di akhir pelajaran kamu bisa
mengerjakan soal atau tugas-tugas tersebut. Yang berikutnya di dalam pelajaran tersebut, bagian E ada kegiatan literasi. Di dalam literasi di sini ada laporan membaca buku fiksi drama. Pilih buku fiksi drama yang menurutmu baik dan layak untuk dibaca. Buku semacam ini biasanya dipinjam di perpustakaan kalau kita bertatap muka, tapi sekarang kita tidak bisa, ya. Jadi kamu manfaatkan saja buku yang ada pada kamu, ya, atau koleksi kamu yang ada di rumah boleh kamu laporkan. Nanti bentuk laporannya dan kontrak membaca, lihat pengembangan literasinya bagaimana. Sertakan laporanmu dengan jawaban dari pernyataan berikut. Yang pertama, pelajaran penting apa dari drama yang kamu baca itu? Mengandung inspiratif apa? Yang kedua, bagaimana dialog dari drama tersebut? Mudah atau sukar dipahami? Mengapa kamu sebutkan alasannya? Yang berikutnya, 3, adakah kalimat atau ungkapan yang mengesankan buat kamu? Apa di situ? Kutip, ya, ungkapan tersebut. Ibu kira hanya sampai di sini dulu pelajaran yang Ibu berikan pada hari ini. Lain waktu kita berjumpa kembali dengan pelajaran yang sama. Ibu akhiri pelajaran hari ini. Selamat bertugas, selamat menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.